warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEMS, yang terhormat teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Yuni Nur Fadila dari kelas akuntansi 20E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Apakah itu Perilaku Organisasi? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi manajemen. Nah, di sini fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini untuk menyusun strategi keseluruhan supaya mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana untuk mengintegrasi dan mengordinasikan aktivitas. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, hal ini untuk manajer bisa bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi perusahaan. Yang kedua ada kepemimpinan, di mana setiap organisasi terdiri atas orang-orang, serta menjadi tugas manajemen untuk mengarahkan dan mengordinasikan orang-orang tersebut. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini berfungsi untuk memastikan hal-hal berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada peran manajemen. Peran manajemen di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada peran interpersonal. Jadi, semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis. Yang kedua ada peran informasional, di mana semua manajer pada tingkat tertentu memperoleh informasi dari luar organisasi dan institusi, khususnya melalui media berita dan berbicara dengan orang lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat apa yang mungkin direncanakan pesaing. Yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Nah, di peran pengambilan keputusan ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada wirausaha, pengendalian gejolak, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya ada keahlian manajemen. Keahlian manajemen di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill, yang dimana kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Yang kedua, ada keahlian personal, human skill. Nah, keahlian ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Yang ketiga, ada keahlian konseptual, conceptual skill. Jadi, kemampuan ini untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Selanjutnya ada aktivitas manajerial efektif dibandingkan dengan aktivitas manajerial sukses. Nah, jadi apa sih perbandingannya? Nah, di sini ya perbandingannya. Yang pertama ada manajemen tradisional. Itu pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Yang kedua ada komunikasi. Itu bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga ada manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia di sini tuh untuk memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, mengelola susunan kepegawaian, dan melatih. Yang terakhir ada jaringan. Jaringan ini adalah untuk sosialisasi, politik, dan berinteraksi dengan pihak lain. Selanjutnya ada pengertian perilaku organisasi PO. Nah, perilaku organisasi ini adalah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Nah, yang pertama ada psikologi. Nah, psikologi ini adalah ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dari hewan-hewan lainnya. Jadi itu
Psikologi ini akan berkontribusi dan terus menambah pengetahuan tentang perilaku organisasi, yaitu ahli teori pembelajaran, ahli teori kepribadian, psikologi konseling, serta yang paling penting psikologi industri dan organisasi. Yang kedua ada psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini akan berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Yang ketiga ada sosiologi. Nah, sosiologi ini akan berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Mungkin yang paling penting, sosiologi telah mempelajari budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi, komunikasi, kekuasaan, serta konflik. Yang keempat itu ada antropologi. Nah, antropologi itu apa sih? Nah, antropologi itu studi tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Antropologi ini pada budaya dan lingkungan membantu kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai dasar, sikap, dan perilaku antara orang-orang di negara-negara yang berbeda dan dalam organisasi yang berbeda. Nah, kebanyakan pemahaman kita saat ini tentang budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan perbedaan antara budaya-budaya negara adalah hasil pelaksanaan antropologi atau pihak yang menggunakan metodenya. Selanjutnya ada tantangan dan peluang organisasi. Nah, di sini ada tantangan dan peluangnya. Yang pertama ada keragaman tenaga kerja, yaitu konsep bahwa organisasi menjadi semakin heterogen dari segi jenis kelamin, umur, serta etnis, orientasi seksual, dan inklusi kelompok sebaran lainnya. Yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu sebuah area riset perilaku organisasi yang fokus mengenai bagaimana organisasi mengembangkan kekuatan manusia, mendorong vitalitas dan kegembiraan, serta menampilkan potensi. Yang ketiga ada meningkatkan perilaku etis. Jadi situasi setiap individu diminta untuk mendefinisikan tindakan yang benar dan salah. Selanjutnya ada model berpikir perilaku organisasi. Nah, yang pertama ada masukan. Itu pengatur awal situasi dan lokasi di mana proses akan terjadi. Komponen ini ditentukan di awal, sebelum hubungan kerja terjadi. Konsep yang tercakup adalah diversity, personality, struktur, dan kultur. Yang kedua, ada proses. Itu tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh individu, grup, dan organisasi. Konsep yang tercakup itu ada emotion, motivation, perception, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada keluaran, yaitu hasil akhir yang diprediksi. Dan di situ juga ada sikap dan stres. Nah, apa sih? Nah, sikap itu atau attitude merupakan bentuk penilaian positif atau negatif terhadap objek, orang, atau kejadiannya. Sedangkan stres adalah kondisi psikologis yang tidak menyenangkan akibat tekanan lingkungan. Yang kedua ada kinerja tugas. Nah, kinerja tugas itu adalah tingkat efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga ada perilaku bermasyarakat, di mana tindakan di luar tanggung jawab yang membantu terciptanya lingkungan sosial dan psikologis yang nyaman. Yang keempat ada kelekatan grup. Nah, yaitu kesatuan anggota grup atau taraf, di mana anggota grup saling mendukung dan menghargai hasil karya kerja satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.